Ayo, kita dengerin ceritanya di balik meja kerja seorang Teresia Mahuse di program acara talkshow radio Manemna Show, edisi Jumat, 9 April 2021 jam 9 pagi. Dengarkan di FM 96,8 MHz RRI Pro 2 Merauke dan video streaming di akun Facebook Manemna Show. Presenter Kakak Frankie Wohel. Manemna Show, bercerita di sini. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Saatnya program acara Manemna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 081247638968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Pro 2 RRI. Manemna Show. Oke, selamat pagi sahabat Manemna. Di mana saja berada, senang sekali nih kita jumpa lagi di Manemna Show bercerita di sini. Saya Kakak Frankie Wohel, masih menjadi presenter program acara talk show radio kita. Dan senang sekali saya berada bersama dengan seorang perempuan, seorang wanita yang sebenarnya super banget, hebat banget. Dan dia juga bukan wanita yang biasa-biasa saja, tapi dia adalah wanita yang luar biasa. Yang dimana cukup menjadi seseorang atau sosok yang punya peranan penting dalam menentukan gelaran pemilihan kepala daerah ya di tahun 2021 atau yang barusan saja kita lalui. Siapakah dia? Tentu saja dia adalah Ketua KPU Kabupaten Merauke, Ibu Teresia Mahuse. Halo, selamat pagi Ibu Teresia. Halo, selamat pagi Kakak Frankie. Baik, apa kabar nih Ibu? Puji Tuhan, baik. Kabar baik Kakak Frankie. Kabar Apa kabar baik. juga Kakak Puji Frankie? Tuhan juga baik. Baik ya. Karena baik jadi kita bisa ketemu nih Bu ya. Benar sekali. Bu, Ya. ini luar biasa sekali Bu ya. KPU Merauke salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bisa dikatakan sukses ya Bu ya. Dalam gelaran pemilu khususnya untuk kita yang ada di Papua dan lebih terkhusus lagi di Selatan Papua. Semuanya lancar-lancar. Puji Tuhan. Adem Kakak ayem Frankie. gitu kan. Dan itu semuanya artinya kan kebijakan-kebijakan dari KPU Merauke, Ibu sebagai pemimpin komandonya, sebagai ketua KPU bersama para komisioner ya, dan juga teman-teman di KPU sehingga itu boleh berjalan. Nah, tetapi sebelum nanti kita berbicara tentang bagaimana Ibu sendiri ya bisa menjadi seorang pemimpin yang artinya harus tegas mungkin, harus bijaksana, harus jeli dan peka. Kita juga mau ngorek dulu flashback. Artinya dulunya Ibu nih seperti apa sih? Kalau sekarang mungkin Teresia Mahuse, oh ya ketua KPU gitu kan. Nah, tetapi mungkin orang banyak yang tidak tahu juga. Ibu nih sebenarnya sebelumnya dulunya tuh seperti apa. Nah, tak kenal maka tak sayang juga kan. Boleh dong Ibu. Ibu bisa menceritakan Ibu di saat dulu sebelum menjadi ketua KPU sampai Ibu berniat untuk mencalonkan diri menjadi calon ketua KPU saat itu. Ya baik, terima kasih Kakak Frankie. Jadi ini perjalanannya panjang sekali ya Kakak Frankie sampai sekarang di KPU. Jadi memang sebelum di KPU ini saya juga pernah kerja di beberapa instansi, bahkan pernah kerja di bank loh Kakak Frankie. Ibu pernah kerja di bank? Iya. Okay. Jadi selesai kuliah itu saya pernah kerja di Bank Internasional Indonesia di Jayapura. Ya, kemudian 2 tahun saya resign. Itu tahun berapa Ibu? Sekitar tahun 2003-2004. Oke.
2003, 2004, 2005 lah. Itu Kakak Ibu Frankie. sudah sarjana? Iya, sudah. Sarjana hukum Iya, kerja di bank ya? background saya hukum Kakak Hukum. Frankie ya. Saya kuliah di Uncen, angkatan 98, jurusan Fakultas Hukum, jurusan Hukum Acara. Oh, hukum Begitu acara. Kakak Frankie. Iya. Baik. Jadi sempat kerja di Bank Internasional juga, kemudian resign dari Bank Internasional atau BII di Jayapura. Saya mencoba masuk di kejaksaan. Jadi di kejaksaan ini juga prosesnya panjang juga ini. Ada tahapan-tahapan tesnya. Dan puji Tuhan di kejaksaan saya juga lolos Kakak Frankie ya. Lolos lagi. Iya, itu sekitar 2006-2007 lah. Kejaksaan di mana Iya. tuh Bu? Di Manokwari. Manokwari. Ya. Jadi selesai tes, ada nama, kemudian ikut pendidikannya, ya kan, dan penempatan di Kejaksaan Negeri Manokwari, Papua Barat. Jadi saya tugas di sana di Kejaksaan Negeri Manokwari itu hampir 10 tahun. Ya. Berarti lumayan panjang Ya, juga Bu ya? sampai dengan 2016 kalau tidak salah saya resign lagi dari kejaksaan, ya. Dari Jadi, kejaksaan 2006 sampai 2016 ya? Iya, 2016 saya resign dari kejaksaan. Kemudian saya ambil advokat atau pengacara di Jakarta, Kakak Frankie. Baik, jadi mulai 2016 itu ambil sekolah pengacara. Benar, kurang lebih 1 tahun saya di sana. Karena untuk proses advokatnya ini juga ada tahapannya juga Ada kan tahapannya Kakak juga. Frankie ya. Untuk advokat ini kita harus ikut pendidikannya dulu, istilahnya PKPA lah, pendidikan profesi advokat ini. Kemudian setelah ikut pendidikannya itu sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tes pengacara. Ya, Nah, setelah ikut pendidikannya ya kurang lebih hampir 3 bulan lah, hampir 3 bulan, kemudian lanjut dengan tes pengacaranya dan puji Tuhan juga Lolos lagi. saya lolos juga ya untuk pertama kali tes dan bisa lolos. Tesnya pun juga di Jakarta itu kita tes sekitar yang ikut tes pengacara ini sekitar 5.000-an peserta. 5.000 person. Diambil berapa Ibu? Ya, dari 5.000-an peserta itu yang lolos hanya sekitar 1.600-an Kakak Frankie. Artinya mungkin hanya berapa persen, di bawah 50% ya Bu ya, 30% lah. Dan yang ikut tes pengacara itu pun juga ada yang sudah 2 kali sampai 3 kali tes. Ya, dan puji Tuhan saya sekali bisa lolos. Baik. Ya. Setelah lolos, kemudian dilantik, saya memutuskan untuk kembali ke Merauke, Kakak Frankie. Kembali ke Merauke Iya. karena memang pengen kembali ke Merauke atau memang karena mau jadi calon ketua KPU Nah, ini? itu belum, Oh, itu belum ya. Oke. Ya, jadi setelah selesai advokatnya, saya memutuskan kembali ke Merauke dengan niat mau buka kantor pengacara di Merauke. Itu mau niatnya beracara. itu dulu ya. Iya. Tahun berapa tuh Bu ke Merauke? 2017 akhir kalau tidak 2017 salah ya. akhir. 2017 akhir. Pertengahan Kakak Frankie. Ya, saya kembali ke Merauke, niat mau buka kantor pengacara, kemudian ya mau menggandeng adik-adik juga di Merauke yang punya background hukum, ya siapa tahu juga punya minat untuk Betul. jadi advokat. Artinya Seperti itu. Ibu mendorong ya menjadi Benar. motivator gitu ya Bu ya. Tapi ternyata dalam prosesnya, dalam perjalanannya ya belum sempat buka kantor pengacaranya ya, bersamaan pada saat itu ada tes KPU. Ketua komisioner gitu ya. Ya, komisioner. Nah, sehingga saya memutuskan, saya pikir tidak ada salahnya saya ikut tes KPU karena ya kita masih bermain di aturan juga ya, hukum juga seperti itu. Background saya hukum, kenapa tidak? Ya, akhirnya ikutlah saya tes KPU ya. Prosesnya juga, tahapan tesnya juga lumayan panjang ya Baik. Kakak Frankie. Nah, sebelum Ibu nanti menceritakan tes di KPU Ibu, backgroundnya hukum. Kenapa dulu Ibu harus ambil sekolah hukum Ibu? Apa memang itu cita-cita dari awal atau? Ya, karena memang cita-cita awal saya sebenarnya mau jadi advokat Kakak Frankie. Cuma ya itu ya, proses mau jadi advokat pada akhirnya juga harus melewati ya
banyak beberapa langkah dulu ya, kerja di bank dulu dan lain sebagainya, baru pada akhirnya ambil advokat juga. Baik. Nah, seperti itu. Dan akhirnya menjadi advokat sudah gitu kan? Ya, puji Tuhan. Kerja di kantor kejaksaan yang menggeluti dunia hukum juga. Benar, sudah, Franky. dan itu mungkin menjadi sebuah tempat ibu belajar juga ya. Artinya belajar sampai saat ini ibu menjadi seorang ketua KPU juga sudah bisa dikatakan ada modal saat Benar itu sekali. menjadi ketua, menjadi leader begitu. Tidak terlalu susah gitu loh Karena penyesuaian. ini kan tidak jauh-jauh juga dari aturan ya, Nah, Franky ya, betul. di kejaksaan, iya, kemudian background hukum lah. Jadi saya pikir ini juga bekal saya juga ketika saya di KPU. Saya pikir saya tidak akan susah seperti itu, apalagi sudah punya pengalaman di kejaksaan kan. Itu yang buat ibu punya keberanian ya. Saya punya keberanian dan saya yakin begitu Baik, ya, yakin dengan niat dan Dengan tujuan niat. saya seperti Baik. itu. Dan ibu saat menjadi calon ketua KPU bisa diceritakan sedikit bagaimana proses seleksinya sampai akhirnya ditetapkan keluarlah Teresia Mahuse sebagai ketua KPU. Iya Kakak Franky, ini proses KPU-nya juga nih panjang ya Panjang Kakak ya? Franky ya. Tahapan prosesnya banyak nih, mulai dari tes tertulis, kemudian Iya, iya. ada psikotes, tes kesehatan, wawancara. Banyak ya, Bu? Banyak proses tahapan tesnya. Kemudian terakhir itu kan fit and proper test. Nah, sebelum tes KPU juga kita harus buat makalah. Oke, Seperti itu ada, Kakak oke. Franky ya. Baik, dan itu berlanjut berapa lama tuh proses tesnya tuh? Kita mulai tesnya itu 2017 ya. Akhir itu ya? 2017 akhir kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah, itu panjang juga itu. Panjang juga. Dan akhirnya keluarnya di tahun 2018. 2018 ya. Kita setelah melewati proses tahapan tes yang panjang dan dinyatakan lolos, kemudian pelantikan ya, itu saya ingat bulan November. Pelantikan. Akhir 2018. Akhir 2018 ya. Pelantikannya ya. di Jakarta waktu Baik. itu ya. Nah, proses seleksi menjadi calon ketua KPU, apa yang paling ibu ingat? Artinya mungkin ini yang paling susah tapi ibu bisa lewati, atau mungkin ada sesuatu yang dibalik itu yang kita tidak tahu, yang menurut ibu wow ini menjadi sebuah cerita yang bisa memberikan semangat juga, motivasi gitu. Apa memang ada disiplinnya atau kerja keras belajar atau apa nih ibu? Iya, yang pastinya setelah memutuskan untuk mengikuti tes KPU ini kan kita pasti ada persiapan-persiapan ya Kakak Franky ya. Banyak baca-baca undang-undang atau aturan terkait dengan pemilu. Karena nanti pada saat tes awal, tes tertulis itu kan keluar dan sistemnya itu kan yang sistem cat yang langsung itu hasilnya keluar yang di komputer itu. Betul. Kan jadi kita jawab kemudian selesai, hasilnya juga bisa keluar pada Bisa saat keluar. itu ya, dan tidak ada permainan di situ. Tidak ada permainan ya. Misalnya dari sekian soal 100 kita benar. Itu memang Baik. sesuai yang kita isi Yang kita kan, jadi inginkan. nggak ada Baik. Manipulasi gitu ya. Seperti Baik. itu. Ada nggak teman-teman dulu seleksi yang ibu paling kenal, yang mungkin sekarang ya tidak menduduki posisi, atau mungkin ibu kenal lah, wah ternyata ini dulu kita sama-sama tes. Ada tentunya Kakak Franky. Yang sebelumnya itu saya kenal dan berteman di media sosial Facebook, dan ternyata setelah di KPU menjadi anggota komisioner saya juga. Oh gitu Iya. ya. Siapakah dia itu bu? Iya, ya. Tentunya di sini Ibu Rosina Kebubun ya. Sebelum tes di KPU, itu memang saya sudah berteman dengan beliau di media sosial ya. Ibu Rosina dengan Pak Syamwar Zain. Itu Ya, memang sudah kenal. kita memang sudah kenal di media sosial, sering komunikasi. Kemudian pada saat tes KPU juga ketemunya pada saat tes. Ya. Jadi itu dulu saingannya itu sesama mencari posisi ketua KPU gitu, atau memang seleksinya kita tuh seleksi komisioner aja? dulu ya. Kita seleksi komisioner dulu, selesai seleksi dan dinyatakan lolos, kemudian kita pemilihan ketua. Begitu, Kak Franky ya. Baik ya. Ibu pastinya kan ada apa ya? Ada sebuah tantangan juga kan, artinya ataupun juga sebuah mungkin keraguan-raguan. Saya perempuan gitu. Ini kira-kira gimana nih kalau nanti saya jadi ketua KPU? Seberapa besar sih mental ibu saat itu, pede dan yakinnya gitu loh, perempuan Marini ini? Itu yang kita penasaran. Iya, Kakak Franky.
Jadi memang setelah memutuskan untuk mengikuti tes KPU, itu yang pastinya saya sudah siap mental lahir batin ya, kata Frankie. Harus siap, Harus siap, ya. siap karena memang niat, ya, niat kenapa tidak? Sudah maju, ayo maju, jangan Ayo mundur maju. lagi, ya seperti Baik, itu. memang. Dan setelah mengikuti proses tes, puji Tuhan lolos, bahkan pemilihan ketua bisa mendapatkan posisi ketua, ya walaupun ya pada awal-awalnya juga Kakak Frankie ya. Butuh penyesuaian lagi Benar, ya. banyak cerita, banyak informasi yang saya dapat sampai di telinga ya, cerita-cerita di luar. Wah, ini seorang perempuan bisa tidak ya melaksanakan pemilu ya, banyak Baik. keraguan-raguan. Apalagi kan seperti saat itu kan pemilunya kan tidak satu saja kan Bu, Benar. banyak sekali. Jadi kita Kakak Frankie ya, kita pelantikan itu November 2018. Kemudian kita harus laksanakan kemarin pileg pilpres itu di bulan April 2019. Kami hanya punya waktu sekitar 4 bulan. 4 bulan Bayangkan. ya. Baik. Itu 4 memang bulan waktu yang sangat mepet ya. Pelantikan langsung kami kerja dengan waktu yang mepet, harus laksanakan pileg pilpres serentak lagi dan pertama kali ya. betul. Iya kan, di bulan April. Artinya butuh penyesuaian juga, tidak punya waktu yang banyak Bu ya. Benar. Langsung orang bilang langsung eksekusi kerja Ya. nih ya, mau tidak mau. Siap tidak siap harus siap Kakak Frankie Baik. ya. Berarti menurut Ibu tim kerja itu sangat penting ya Bu ya. Oh, sangat penting sekali dan harus solid Kakak Frankie. Baik. Ini menarik Ibu, tim kerja Ibu kan banyak kan anak muda ya Bu ya. Ada Ya, ibu ketuanya juga masih muda iya, kan ya, Kakak Frankie ya. betul. Jiwa muda masih muda, energik ya. Harus. Artinya kan ya memang tanpa tim kerja itu juga bagian dari kesuksesan secara umum untuk menunjukkan bahwa lembaga kita adalah lembaga yang siap, lembaga yang Benar. punya kualitas gitu ya dalam penyelenggaraan pemilu ya Bu. Ibu, kita sedang terhubung sama seorang ya, mungkin kita menyapa dulu nih. Ibu tebak ya ini siapa ya Bu ya. Halo, selamat Oke. pagi. Halo, selamat pagi juga Kakak Frankie. Ayo. Soulmate saya, Siapa Ibu nih? Rosina Langsung Hubung. tahu ya. Padahal namanya Iya, baru benar kita sekali. Dari suaranya tidak bisa menipu. soalnya apa? Udah sering dengar suaranya tiap hari di kantor suaranya ya, Bu ya. kan khas gitu ya. Baik, ini Oh, sengaja tadi kan Ibu Ketua sempat singgung Ibu Rosi, Ibu Iya, Rosi ya. benar. Karena kita bisa ketemu dan melalui suara ya, ketemu Iya, udara. Ibu Rosi, apa kabar Ibu Rosi? Baik sekali Kakak Frankie. Ini posisi Posisi lagi siap-siap menuju kantor sih. atau ya, mentang-mentang bos belum ke kantor jadi. Tidak, Ibu Rosi di KPU sebagai bagian hukum ya Bu ya? Iya, divisi hukum Di sisi hukum. Nah, dan pengawasan. baik, Ibu, kita punya obrolan kita nih di balik meja kerja seorang Teresia Mahuse, Ibu. Kira-kira nih punya pimpinan ketua KPU seorang Ibu Teresia Mahuse nih, apa sih Bu yang paling Ibu lihat menjadi pimpinan dan juga teman kerja sesama perempuan yang menggeluti dunia hukum juga Bu? Bisa dong kita Iya. ngulik-ngulik sedikit nih Ibu Rosi. Oke, baik. Iya. Pertama, Ibu Ketua ini kan namuk manja. Aduh, oh iya. Namuk manja itu Marin Jawa. Marin Jawa. Marin Oh, iya. Jawa Kakak Oh, Frankie, iya. bukan Nah. manja-manja badan. Ya, sebagai seorang namuk manja ini, beliau ini sosok yang ramah, lemah lembut. Karena ada Ya, Jawanya juga kemudian, masalahnya ya. Iya, baik hati, tapi di balik semuanya itu, beliau ini punya ketegasan yang sangat-sangat luar biasa. Gitu. Dan itu memang kita rasakan sebagai tim kerja yang kerja. sangat solid. Jadi di balik sosok ini, jadi memang Ibu Ketua ini sangat komplit lah. Lembut, ketegasan, berwibawa, ya. Tetapi punya sisi-sisi yang mungkin orang tidak pernah tidak tahu. Apa tuh kira-kira? Tapi kami sebagai tim sangat tegas. Sangat tegas ya. Iya, Pernah iya, nggak sangat kasus tegas. seperti apa yang menurut Ibu Rosi lihat Pele Mace juga kok tegas begini gitu. Artinya mungkin Aduh, Sampai balik-balik kalau meja ya, kami Ibu Ros. oh iya Kak itu begitu. Kalau Wah. kami di KPU itu sudah sangat hafal sekali. Kalau udah marah, waduh, itu Tanduk semua keluar ya. Tidak berani. Ini biar teman juga ini lain ya. Iyo, jadi memang sangat-sangat tegas. Jadi di balik sosok ini memang sangat-sangat tegas, dan saya pikir kerja-kerja ini memang harus butuh orang yang sangat tegas dan sangat kuat prinsipnya untuk menegakkan aturan, itu yang penting. Itu yang Jadi penting kita ya. memang
sangat bangga ya sebagai perempuan juga, salah satu perempuan sesama yang boleh perempuan juga ya menempati, Ibu Rosi gitu. Iya, jabatan penting. Kemudian ya di balik sisi itu orang banyak meragukan bahwa perempuan mampu tidak ya. Ternyata Ibu Ketua membuktikan bahwa mampu dan baru pertama kali ini kita KPU Merauke ini tanpa gugatan di Mahkamah Konstitusi, itu menjadi sebuah catatan sejarah yang sangat-sangat penting dan sangat ya. baik untuk Artinya kalau suatu saat 10, 20, 30 tahun lagi atau bahkan 100 tahun lagi ada deretan nama perempuan ya, perempuan yang menduduki. Saya pikir ini menjadi Ibu Ketua ini menjadi role model bagi perempuan-perempuan lainnya untuk bisa untuk namuk-namuk lainnya untuk juga bisa berkarya, bisa menunjukkan eksistensi dirinya, jadi menjadi inspirasi. Artinya kalau berbicara perempuan Papua bisa menjadi pemimpin, sudah ada contohnya, yaitu Ibu Teresia ya, begitu ya. Oke, Ibu Rosi, pengalaman kerja apa sih yang tak terlupakan gitu kan? Artinya ini kan sekarang lagi nggak sibuk-sibuk nih, mengingat momen dulu-dulu deh waktu masih kerja-kerja, entahlah pemilihan presiden dulu, caleg atau bupati. Mungkin kerjasama seperti apa yang menurut Ibu Rosi ini punya momen yang tak terlupakan? Kalau kami ini punya momen-momen yang tidak terlupakan banyak sekali, hampir semua tahapan momen ya. dalam atau yang dalam lucu semua yang tahapan. konyol atau apa gitu lah Bu Rosi. Yang lucu, yang konyol banyak juga. Banyak ya. Pada saat turun listrik ya Ibu Rosi ya. Iya, pokoknya banyak suka duka. waktu kita tidur ya, tidur bareng-bareng di kantor. Jadi semua belum pulang, Ibu Ketua juga pun tidur di kantor. Jadi memang kantor sudah jadi rumah kedua ketika tahapan itu. Jadi kita tidur di kantor. Jadi bersama-sama. Jadi Ibu Ketua ini sosok yang tidak meninggalkan, pemimpin yang tidak meninggalkan anak-anak buahnya, tidak meninggalkan staf semua. Punya tanggung tetapi jawab pemimpin yang memberikan contoh dan teladan. Baik. Jadi karena Ibu Ketua belum pulang, kami juga semua tidur di kantor. Terpaksa tidur. Masih Ibu Rosi bilang, aduh pele mace nih kok pulang sudah nih. Mungkin Ibu Rosi bilang nih mungkin ada pacar, ada tunggu kah bagaimana? Ibu Rosi, mungkin 3 kata yang bisa kita gambarkan seorang Teresia Mahuse apa Bu? 3 kata, artinya mungkin kayak tadi 1 poin tegas deh, tegas. Yang kedua apa nih? Kalau kita kasih centang. Dia cerdas. Cerdas. Apa lagi? 1 lagi? Cerdas dan cantik ya. Luar biasa. Terima kasih Sobe. Jadi 3 kata yang menggambarkan seorang Teresia Mahuse. Kita centang pertama tegas, centang kedua cerdas, centang ketiga cantik ya. Cantik. Oke. Cantik tuh bisa diartikan kalau calon politikus. Ayo gimana? Iya, kalau dalam teori politik sebenarnya ada salah satu referent power. Jadi orang bisa berkuasa itu apabila? Karena kecantikan atau kegantengan. Gitu. Dia bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti kemauannya karena cantik atau ganteng. Menarik gitu ya. Itu dalam ilmu politik. Salah satu kelebihan itu saya punya ya Ibu Rosi ya. Biasa soulmate. Bisa lah nanti ya benerannya Ibu Rosi ya. Oke. Ibu Rosi sebagai teman kerja, apa pesan untuk Ibu Teresia nih di akhir perbincangan kita yang pendek saja nih sama Ibu Rosi? Kalau Ibu Ketua tetap jaga hati, ya tetap bekerja sesuai dengan aturan karena pasti ada kita berpikir untuk kedepannya lagi, untuk Ibu Ketua yang lebih baik, lebih maju dan juga menjadi pemimpin masa depan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rosi ya. Dadakan kita telepon ya, salah satu komisioner KPU Merauke. Setidaknya kita bisa tahu di balik meja kerja seorang Teresia Mahuse ternyata suka balik-balik meja. Oke, baik. Oke, dadah Ibu Rosi. Iya, selamat pagi. Baik, oke. Ya sebenarnya Ibu balik-balik meja bagaimana? Kak Ibu mungkin Ibu bisa ceritakan dulu. Itu kadang-kadang tanduk keluar juga. Itu saking tidak terlalu sabar Kak Ibu. Ya tidak juga ya, tapi memang demi untuk sebuah penyelenggaraan pemilu yang memang berjalan lancar ya Ibu ya. Baik, Ibu pastinya kan juga selain sibuk di kantor kan Ibu harus punya waktu ya untuk membagi waktu dengan keluarga di rumah. Ibu untuk anak bagaimana? Ibu anak berapa sih? Iya. Jadi Kakak Frankie, saya punya anak itu 2 ya Kakak Frankie. Yang pertama perempuan, ya sedang studi di UKSW Salatiga. Ya anak perempuan ini juga
ambil hukum di sana. Oh, Kakak iya, Franky. iya. Cuman karena Baik. situasi ya pandemi, pada saat ini lagi sedang di Merauke. Karena kan semua sistem belajarnya online ya atau virtual seperti itu. Kemudian anak yang kedua laki-laki ya sedang menempuh pendidikan di Jayapura. Jayapura. Masih SMP Kakak Masih Franky. SMP ya. Rencananya nanti SMA-nya mau di Merauke katanya biar menemani mamanya, seperti itu. Berarti Iya. Ibu ini memang sudah punya apa ya, menetapkan hati ingin mengabdi di Merauke, Ibu ya. Benar sekali Kakak Franky. Baik. Pastinya kan Ibu harus membagi waktu, perhatian sama anak itu juga sangat penting. Bagaimana Ibu membagi waktu di saat gelaran pemilu yang begitu Ya, padat kemarin? benar sekali Kakak Franky, apalagi dengan kerja-kerja kita ya. Tadi kata Ibu Rosina kan sampai tidur di kantor, ya benar. kan. Kantor jadi rumah Benar. ya. Kantor adalah rumah kedua Rumah kami kedua. ya. Nah, namun semua itu tentunya peran ibu juga pasti ada lah ya. Betul. Anak-anak di rumah ya. Saya bersyukur sekali karena anak-anak saya juga itu sangat mengerti sekali kondisi mamanya itu seperti apa dengan kerja-kerjanya, dan mereka ini juga sudah terbiasa mandiri Kakak Franky. Ya dari kecil memang sudah terbiasa mandiri, mengurus diri sendiri ya, karena memang saya ini hidup sendiri dengan anak-anak saya ya. Saya ini seorang single parent ya, dan juga seorang single fighter tentunya Wah, Kakak Franky. luar biasa ya. Ya, jadi artinya mungkin mereka juga melihat bagaimana mamanya itu bekerja Berjuang. sendiri, berjuang sendiri, mandiri dan lain sebagainya, sehingga mereka juga terbentuk seperti itu Kakak Franky. Baik. Tidak banyak menuntut, apa-apa semua diurus sendiri seperti itu Kakak Jadi Franky. punya- Jadi saya juga ini Semangat juga Bu ya punya, untuk bekerja. ya benar, itu juga salah satu motivasi buat saya untuk semangat dalam bekerja ya, karena semua yang saya lakukan ini juga ya pada akhirnya kan juga untuk demi anak-anak juga seperti itu Kakak Anak dan si Franky. buah hati. Ya, Anak si adalah buah hati. Kira-kira kita sudah tersambung belum ya sama seorang anak sudah ya? Iya. Oke, kalau tadi sama Ibu Rosi teman kerja, sekarang sama adik Vira ya. Benar, Pagi adik Vira. Vira. Selamat pagi. Adik Vira lagi di mana nih? Di rumah? Iya, lagi di rumah. Baru bangun atau apa nih? Tidak, lagi sarapan. Oh lagi sarapan. Iya. Tadi pas Mama mau kesini sempat ketemu nggak di rumah Janin? Kok masih tidur lagi? Iya, ketemu. Oh, sempat ketemu. Iya, Baik. yang beres-beres mama punya Hah? laptop dan Oh lain gitu sebagainya ya, Kakak Franky. luar biasa. Iya. Adik Vira nih kuliah ya? Kuliah apa nih sayang? Iya, Hukum. Hukum, iya. Baik. Nah Vira ini kita boleh tanya-tanya nggak tentang Mama? Mama tuh di rumah tuh ngapain aja sih selain kerja gitu kan di rumah? Apa Mama biasa masak apa gitu? Iya, mama biasa masak, cuma bisa dihitung dengan jari. Rahasia Mama lagi- terbongkar. Kalau mama lagi Oh. ada mood untuk masak, baru masak. Kalau tidak, Ah. mama tidak masak. Makanan apa yang Kita yang paling masak sendiri. yang paling Mama biasa masak gitu? Yang mungkin Vira paling jago. Mama jago deh kalau masak ini. Halo, Halo? Terputus. jaringan di sana. Halo? gimana, Kak? Iya. Ya. Wah, kalau masak yang Vira paling akui angkat jempol jago untuk Mama tuh masak apa sih? Mama biasa yang paling enak itu, Paling enak. mama biasa masak sayur apa namanya, Gimana? labu apa namanya, labu siam. Labu Ya, siam ya. Itu enak dicampur tahu ya kan, Oh, iya, udang. Iya, campur ya. tahu. Itu jadi kayak makanan Jawa lagi dong. Karena memang makanan favorit dia. Oh, makanan favorit ya. Iya. Baik. Kalau kue Mama suka bikin kue tidak? Kalau kayak hari raya gitu. Tidak. Oh, Kalau tidak. gue tidak, mama nggak hobi. Emang nggak hobi ya. Oke, itu dari segi masak-memasak ya. Jadi kalau aktivitas yang lain mungkin selain masak, Mama suka ngapain di rumah? Sibuk-sibuk apa? Kalau mama Ah. tinggal satu hari di rumah tuh kayaknya tidak mungkin. Oh tidak mungkin. Karena mama tuh itu suka bosan-bosan, jadi kita tuh selalu kayak jalan-jalan gitu ke pantai, makan cilok, kue tidak bisa di rumah. Oh jadi satu seperti hari. yang biasa ya gitu ya? Iya. Yang orang-orang lain. Baik. Kalau sibuk-sibuk lain, mungkin sibuk beres-beres rumah, nyapu, ngepel gitu. Mau biasa nggak Iya. lakukan itu tidak? Atau justru Gitu. Viraku saja? Jarang juga. Gimana sayang? Sangat jarang. Oh iya, sangat jarang ya. Kita yang beres-beres. Oh iya kan Mama su capek tuh. Iya.
kalau rumah masih berantakan, kita belum beres-beres, nanti bahaya. Bahaya, Kalau ya. mau pulang kantor. Lumayan. Ini Vira mending jujur kita sekali yang- sepertinya ya. Iya. Tapi Vira, pernah nggak mungkin ngeluh gitu, aduh mama nih di kantor apalagi mau pemilu-pemilu tuh. Bagaimana sih seorang Iya. Vira menantikan bahwa Kadang-kadang juga, iya. kayak gimana? Kadang juga kayak rasa mama terlalu sibuk, kayak bosan gitu tinggal di rumah. Karena biasanya kalau ada mama pasti kita selalu jalan-jalan. Oh. Kalau misalnya mama sibuk, Ya sudah. ya kita tinggal di rumah saja. Iya, Jadi ya. bosan gitu, iya. Baik, jadi bete, jadi bosan ya. Iya. Paling ini aja WA atau SMS gitu ya, teleponan. Iya. Iya. Baik. Apa sih pesan mama biasanya kalau macam mau pergi kerja atau mama mau ke distrik itu mama suka bilang apa? Atau mama suka titipin apa gitu? Mama titipin uang lagi. Iya, mama biasa titip uang saja. Itu yang utama ya, wajib. Itu yang utama ya, pasti Vira juga tunggu tuh. Mama, itu yang utama. Biasa mama suka pesan apa kalau sama Vira, sama adik juga? Belanja di pasar. Iya, belanja. Iya, ya? Masak buat kita makan sendiri di rumah. Itu saja palingan. Oh iya ya? Ya Ya, ampun. jaga diri tuh di rumah Iya. sendiri. Enggak, mama tuh mau, bukannya mama tidak bisa, Vira. Mama tuh Iya. mau aku mandiri kayak mama, supaya Betul kalau besok sekali. jadi perempuan harus bisa mandiri dan tidak tergantung ya. Harus. Begitu ya. Jadi perempuan harus mandiri. Apalagi kan Vira kakak kan? Benar, yang paling tua. Paling tua Iya. ya. Baik, tapi Vira sendiri kan sekolah hukum nih. Apa memang mama yang panas-panasin nih sekolah hukum atau memang Vira memang suka aja hukum juga kayak belajar dari mama? Tidak. Saya juga memang suka. Oh, suka hukum. Karena dari kecil-kecil mama biasa kayak cerita-cerita soal kayak hukum begitu. Jadi saya sudah Tertarik. terbiasa begitu. Jadinya saya juga tertarik. Dan akhirnya suka gitu. Berarti pengen jadi apa nih, Iya. Vira, ke depan? Cita-cita? Advokat juga ya? Sama Mau dengan mama. Advokat sama dengan mama. Oh, sama dengan mama juga ya. Wah, baik kan tidak jadi Iya. masalah toh besok jadi saingannya mama toh. Mama jadi saingannya Iya. Vira. Oke, baik. Vira, tentu saja sebagai seorang anak kan pasti punya suara hati juga ya. Apa tadi mama bilang mama juga single fighter, single parent dan sebagainya. Bagaimana Vira bisa menempatkan diri sebagai anak yang mengerti itu semua? Nah. Kalau saya sih Nah, biar gimana ya? jadi bingung. Kalau- Gimana sayang? Ya harus Kalau inilah, apalagi kakak tertua ya. Iya, Iya. Harus banyak pengertian, iya kan, mengayomi Iya, adik-adiknya. Gitu ya. Kebetulan Iya. juga kakak Frankie kita ini kan bukan Vira sama Alex saja, ya. ada yang- ada juga anak yang saya bawa. Anak angkat gitu ya, Bu, ya? Ya, sekarang Baik. lagi tinggal sama-sama Vira juga. Baik, Ya, oke, kita jadi sudah ada anggap temen juga ya? Benar, sudah anggap Siapa juga. namanya, Bu? Angelina. Angelina. Angelina Rumah Ropen. Rumah ya. Ropen, baik. Iya. Ibu paling suka suruh Vira apa sih di rumah biasanya? Kalau Vira apa ya? Dia suka nanam-nanam bunga. Nanam bunga ya? Iya, dia suka nanam-nanam bunga. Kalau saya pribadi saya kurang suka bunga. Tapi Tapi Vira karena anak-anak suka bunga, jadi suka? akhirnya ya saya mendukunglah mereka. Misalnya dengan belikan pot, ya mereka akhirnya cari tanah sendiri untuk tanam bunga-bunga gitu seperti ya. itu. Kalau suka suruh ini nggak mijitin kalau mama capek? Oh, kayaknya tidak. Enggak ya, biasanya kan Iya. gitu, aduh mama capek mau pegel tolong pijit-pijit dulu. Tidak ya? Kebanyakan saya dengan Vira kita lebih banyak diskusi ya kakak, cerita-cerita Iya. seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Terus selain itu apa? Nyuruh sapu gitu mah beres-beres? Oh kalau sapu ya tanpa disuruh juga pasti nyapu ya kakak Frankie. Vira. Ini kita kasih challenge ya, ceritanya rumah lagi kotor, Ibu Teresia tolong nyuruh Vira sapu itu. Kalau di rumah suruh ya drama acting singkat ya. jadi- Oke, Vira siap ya untuk nyaut ya. Jadi Ibu suruh Iya. Vira ini masih kotor gitu. Oh jadi gaya saya kakak Frankie menyuruh anak-anak ya. Saya nggak bilang apa ya, kakak Vira nyapu dong, nggak. Oh, gitu. Saya pasti cuma buang clue aja. Rumah kotor sekali. Nah itu langsung udah bergerak mereka. Ambil sapu, disapu, dipel, begitu Oh, kakak gitu Frankie. ya. Atau contoh lain, Apa? misalnya buang sampah yuk. Itu udah tahu.
yang dibawa korek, minyak tanah. Oh, gitu ya? Iya, Oh, Kakak gitu Franky. ya? Jadi kita buang sampah. Uh-uh. Ada satu tempat ya, kita buang sampah di situ. Jadi mereka yang bakar, Bakar, nyiramin ya? minyak tanah. Jadi mereka udah tahu. Mama cuma kasih kode saja, Saya kasih kode saja, Ah. benar Kak Franky. Jadi saya juga mengajarkan mereka untuk mereka peka, Oke, baik. peka terhadap situasi, peka terhadap lingkungan, ya. Jadi Baik, ketika betul. saya hanya membuang clue saja, bakar sampah, dia udah tahu apa yang harus dia buat. Karena itu nanti akan terbawa juga ketika mereka berada di dalam dunia kerja. Baik, Begitu Kakak baik. Franky. Artinya Jadi Ibu ada luar- maksudnya juga. Ada maksudnya juga. Dan mereka sudah terbiasa dengan hal seperti itu Kakak Franky. Baik. Benar ya Kakak Fira ya? Luar biasa. Kalau jawab tidak, Mama nggak kasih uang jajan. Enggak ya. Ya memang faktanya seperti itu Oke. ya Kakak ya. Berarti kalau Mama kasih uang jajan jangan lupa bagi Kakak Franky ya. Nanti Kakak Franky yang panasin kasih naik uang jajannya ya. Oke. Nah, Vira, pesan apa yang pengen Vira kasih sebagai seorang anak untuk Mama? Ini pasti dia bilang nih jangan banyak marah-marah. Oh Mama gitu ya. pasti. Iya. Mama kalau marah Jadi gimana sih? iya. Mama kalau marah gimana sih, Vira? Masih Mama ingat? kalau marah itu Kayak gimana ya? Kata-kata yang paling kau ingat. Ayo. Mama kayaknya tidak pernah marah yang ini sih, palingan Mama wajar. bicara baik-baik. Oh, yang, gitu ya. Tidak Oke. pernah marah yang Baik. Teriak-teriak gitu. Ya, namanya juga manja ya, ada Iya, Jawanya, iya. jadi mungkin agak-agak kalem-kalem ya. Ya, kalau gitu pesan deh untuk Mama apa nih sayang? pesannya itu apa ya? Apa Mama ya? harus selalu kuat buat Mm-mm. Sa dan adik-adik, Mm-mm. karena kita juga akan selalu mendukung Mama dengan doa, walaupun kita Amin. belum Wih, bisa luar biasa. kasih Mama apa-apa, kita cuma bisa doakan Mama saja biar Mama jadi orang yang hebat buat Hebat. kita semua. Amin. Terima kasih anakku. Aduh, baik, Iya. baik. 3 kata yang menggambarkan Mama apa nih sayang? Kalau tadi Bu Rosi cantik, cerdas, ya kan? Kalau kamu apa nih? Tegas. Yang pertama, Ah. Mama itu cerdas, Oh, cerdas. gaul. Oke. Gaul, wih gila gaul luar biasa. Tapi kalau gaul Kakak Franky sangat ngerasa banget. Dulu mau hubungi Ibu Teresia paling pertama nih segan. Ternyata mace juga, gaul juga ternyata. Kita kalah gaul. Oke, terus gaul, cerdas, apalagi satu sayang? Gaul, cerdas, tegas. Tegas. Oh, luar biasa. Baik. Adik Vira, terima kasih ya sudah punya waktu ya. Ketemu sama Ya, Mama di sama-sama. radio. Baik. Terima kasih Kakak. Dadah sayang. Oke, baik. Emang Vira ini ya salah satu anak yang menjadi andalannya Ibu Teresia juga ya. Artinya Iya, perempuan anak pertama gitu ya. Benar, apalagi anak pertama ya, perempuan lagi. Benar. Harus bisa seperti mamanya lah. Kakak Benar, Franky ya bila perlu lebih dari mamanya ya. Ya, itu yang diharapkan seperti itu yang Kakak diharapkan. Franky. Baik, Ibu kita jeda dulu boleh ya? Oke, Kita sampai Kakak dulu. Franky. Jangan kemana-mana, tetap di Manemna Show di balik meja kerja seorang Teresia Mahuse. Kita akan kembali sesaat lagi. Wanita Indonesia.
membangun negara. Manem Nasio bercerita di sini. Oke, di balik meja kerja seorang Teresia Mahuse, Ketua KPU Kabupaten Merauke ya. Kalau tadi kita sudah ngobrol sama teman kerja Ibu Rosi ya. Teman kerja sesama perempuan tuh biasanya kan paling dekat mungkin ya sesama teman kerja ya, Bu, ya, yang perempuan ya. Kebetulan juga ya di 5 komisioner ini salah satunya perempuan dan juga tadi sama adik Vira gitu ya. Baik. Anak pertama juga perempuan ya. Perempuannya. Nah, Ibu, mungkin kita juga pengen tahu kesibukan KPU kan mungkin tidak sesibuk dulu ya. Benar. Apa sih agenda KPU saat ini? Iya benar, selesai tahapan pilkada ini kan sudah tidak ada tahapan lagi ya. Jadi memang kami sudah tidak disibukkan lagi dengan tahapan-tahapan. Hanya saja mungkin terkait dengan ada data pemilih berkelanjutan. Nah ini nanti tiap bulan kita harus update terus Kakak Franky ya. Update terus ya. Iya, terkait dengan penduduk ya. Ya yang mana kita ketahui pasti ada penduduk atau pendatang baru juga ya, ada yang sudah meninggal atau tidak, misalnya TNI Polri yang sudah pensiun. Nah ini kan mereka punya hak juga untuk memilih, kita harus data kan. Ya, jadi setiap bulannya ini kami akan melakukan koordinasi atau rakor dengan pihak-pihak terkait, misalnya dalam hal ini Disduk Capil, kemudian pemerintah daerah sendiri ya, kemudian TNI Polri ya, terkait tadi kan misalnya yang pensiun, itu kan mereka sudah punya hak untuk memilih ya, sebagai pemilih pemula. Jadi pemilih pemula lagi. Iya, harus didata kan. Nah, seperti itu Kakak Franky. Baik. Pasti kan itu membutuhkan relasi tim kerja yang mengerti, yang paham, yang artinya mau tetap kerja keras juga kan, tidak hanya fokus saja sama gelaran pemilu, tapi kan lebih santai, tapi bagaimana loyalitas itu tetap tetap diterapkan gitu. Nah, Ibu, kalau dalam ruang kerja lagi nih, Bu, sebenarnya saya penasaran sih, Ibu di kantor nih kan, Ibu kan punya anak-anak buah komisioner atau rata-rata juga saya lihat teman-teman saya banyak anak-anak muda juga. Bagaimana sih Ibu untuk menyesuaikan dengan karakter anak-anak muda gitu? Iya, kebetulan mungkin ya karena jiwa saya muda juga ya. Ya mungkin ya, terima kasih dibilang muda ya Kakak Franky. Kemudian gaul juga ya, bisa menyesuaikan juga dengan situasi dan kondisi ya. Ya itu juga mungkin salah satu kelebihan ya, sehingga dalam tahapan-tahapan ini juga koordinasi dan lain sebagainya itu semua bisa. Ya, saya tidak memenuhi kendala ya, karena semua bisa dikoordinasikan dengan baik ya, khususnya terutama buat kita di dalam KPU-nya sendiri, baik itu teman-teman komisioner ya, anggota komisioner yang lain, yang mana juga kan sudah dibagi per divisi ya, masing-masing, seperti Ibu Rosina tadi kan divisi hukum dan pengawasan, kemudian ada divisi teknis, data, sosialisasi, sehingga Pak Frans ya. Ya, untuk data Bapak Frans Papila ya, kemudian untuk divisi teknis ini Bapak Michael Sarawan, dan untuk divisi sosialisasi ini Bapak Syamwar seperti itu, sehingga saya tidak susah juga ya, karena saya punya komisioner yang memang sudah dibagi dalam divisi-divisi yang juga punya tanggung jawab masing-masing ya. Tetapi bukan berarti seperti Pak Michael ya, divisi teknis berarti dia yang bertanggung jawab secara teknis penyelenggaraan, tidak, tapi kita semua saling membackup seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya sekretaris yang memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan kami ya, Edi ya. Pak Edi Rianto adalah sekretaris KPU kami. Kemudian dibantu dengan para kasubag ya. Para kasubag ini juga kan ada kasubag hukum, kasubag teknis seperti itu, dan juga teman-teman staf ya. Sekretariat. Artinya itu bagaimana Ibu juga bisa membangun komunikasi dengan orang yang memiliki karakter yang berbeda, sifat, umur, dan semua itu bagaimana? Iya, benar Kakak Franky ya. Ini kita masing-masing orang kan punya karakter beda-beda ya. Ada yang keras ya, dan lain sebagainya. Tetapi saya dalam hal ini saya selalu melakukan pendekatan psikologis Kakak Franky. Oke. Ya.
pendekatan psikologis. Kayak gimana tuh, Bu? Iya. Mungkin Kan segala sesuatunya itu kan tidak harus dengan marah-marah ya, Kakak Benar. Frankie. Ketika ada masalah apa harus mencak-mencak, meskipun kadang-kadang saya harus gebrak meja juga, Ya, Kakak Frankie. kayak kan. tadi Bu Rosi bilang, Ya, itu mungkin shock terapi ya. Saya dengernya shock. Mace juga. Main gebrak meja Tergantung juga. sikon ya. Oke. Ada waktu-waktu tertentu di mana saya harus keras ya, di mana saya harus mengambil Artinya hati mereka. kewibawaan seorang pimpinan tetap dijaga di Benar. saat-saat tertentu ya Bu ya. Tetapi menjadi seorang teman ya kan, friend itu juga perlu ya. Benar. Baik. Ya, Baik. jadi saya lebih mengharapkan kita semua di kantor nih ya. Semua tuh saudara, semua tuh teman. Jadi enak kita kerja. Menciptakan Ya, aura seperti yang begitu. seperti gitu ya, Bu ya. Iya, kekeluargaan, iya kan. Apakah itu benar Ibu? Kita mau tanya sama salah seorang lagi Oh, nih. ternyata masih ada seseorang juga. Iya, Belum iya. sampai di situ. Halo, selamat Oke. pagi. Siapakah dirimu? Ibu tebak lagi Ibu ya. Iya. Coba suara kasih berubah-berubah Kak Pace supaya tidak bisa ketebak dari tadi, ketebak terus nih. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Michael Sarawan. Pak Michael Sarawan, ini divisi teknis saya. Oke, Ibu dari tadi tidak salah tebak ya. Memang benar-benar memahami Iya, film karakter saya dan memang suara. mantap. Oh, udah mantap ya. Baik. Ibu, Pak Michael kan salah satu komisioner yang muda juga. Pak Michael, Benar, halo. paling muda dia. Paling muda ya. Iya, Pak Michael paling muda, teman sekolah saya soalnya. Tuh. Pak Michael lagi di mana nih Pak Michael? Saya lagi siap-siap mau ke kantor. Oh, Saya semua lihat mau ada ke siaran. kantor nih bagaimana? Saya lagi lihat siaran, jadi bos lagi siaran. Oh gitu ya, baik. Pak Michael, tadi kan sempat diceritakan bahwa Ibu juga tegas. Tadi Ibu Rosi juga bilang tegas, ya cerdas, ya kan? Kemudian juga cantik. Ya. Setuju nggak? Waduh, kalau saya setuju. Pokoknya bagaimana ya, Kak Frank? Soalnya tadi saja saya biar rubah suara aja sudah bisa tebak. Itulah smartnya seorang ketua KPU. Belum ditulis sudah dibaca duluan. Oh gitu. Setegas apa sih sebenarnya Pak Michael, Ibu Ketua nih? Ibu Ketua KPU atau kakak saya, Kakak Teresa ini, minta maaf saya harus bilang salah satu idola saya di Merauke ini. Oh, idola juga saya. Idola, ternyata. Idola. Terima kasih Karena Pak Mike. ketegasan beliau ini bukan ketegasan untuk meniru seseorang atau ketegasan untuk memberitahu orang bahwa atau mau bilang oh saya ini begitu, oh tidak. Ketegasan beliau tidak begitu. Ketegasan beliau ini bukan karena saya bicara karena beliau lagi live ya. Minta maaf, tapi ini saya bicara karena saya sudah menjadi partner kerja selama beberapa tahun. Betul. Dan saya bukan sekedar bekerja, tapi saya mempelajari sifat-sifat teman kerja saya, teamwork saya. Beliau ini seorang perempuan yang memang asli tegas, bukan dibuat-buat atau asli tegas. Oke, baik. Contoh kasus yang Pak Michael rasakan sebagai teman kerja di kantor, mungkin tegas, mungkin punya masalah kerja seperti apa yang Ibu yang Pak Michael lihat? Pele Maci kok tegas juga nih. Banyak. Izin ke ketua ya. Iya. Bukan kan? Kenapa apa ini di balik meja kerja aja Iya, nih? Kita iya. buka-buka saja. Tidak apa-apa. Apa Pak nih? Mike. Tunggu saya Oke, balik kantor dulu. Tunggu balik kantor dulu Ibu. Aduh, bahaya. Silakan Pak Mike. Iya, artinya ini kejujuran Ini kalau ya. soal kalau ketegasan dalam pekerjaan tidak ada toleransi atau kebijakan yang menyalahi aturan. Saya kasih tahu. Oh, Kalau gitu. Ibu Ketua selalu tegas, tidak ada toleransi kebijakan apapun terkait aturan yang sudah ditentukan. Jangan coba-coba bermain di luar rel. Contohnya? Nanti Ibu Ketua kalau marah, minta maaf Kak Franky, satu hal dalam pekerjaan saya paling takut buat Ibu Ketua marah. Jantungan saya. Pernah dimarahin kayak gimana sih Pak Michael? Kayaknya paling sering ya. Saya minta contoh kasus saya. Sekarang saya ditugaskan ke Bali. Oh, ke Bali terus? Ketika saya baru landing di Bali malam hari, saya hidupkan HP, Ibu Ketua langsung marah-marah. Pak Mike, biasanya teleponnya Pak Mike, tapi sekarang tidak telepon Pak Mike. Balik malam ini ke Papua, waduh saya pikirkan ini ada apa lagi. Aduh, emang main begitu aja. Film dong kira di Bali ini mungkin macam cuma bolak-balik Semangga Merauke. Terus tapi itu memang sifat gagah ketua yang memang Ibu Ros tadi katakan kalau besok-besok kita sudah tidak bersama dalam teamwork, itu yang nanti jadi kenangan terindah. Betul.
Tapi disuruh balik dulu selalu ketegasan ibu ketua atau marah-marahnya ibu ketua itu beralasan dong, bukan asal marah-marah, enggak, bukan. Beralasan, sangat beralasan. Baik, ini Pak Michael kan bagian teknis ya, berarti memang Saya berhubungan teknis dengan penyelenggara. IT, berhubungan ya secara teknis itu kan penting juga Ibu ya. Baik, nah, ya bagaimana Pak Michael sendiri bisa menunjukkan loyalitas kerja yang baik? Karena kan kita tahu KPU Merauke juga prestasi luar biasa. Kalau saya ke ruang kerja Ibu Teresia tuh kan banyak sekali bingkai-bingkai ini. Banyak sekali piagam-piagam penghargaan. Mungkin bagaimana cerita dari Pak Michael yang melihat? Ya, kalau saya bekerja, kalau ada sesuatu pekerjaan yang sedang saya lakukan, contoh kemarin saya harus membackup perhitungan suara dan rekapitulasi, saya harus melapor ke ketua KPU kalau tidak per jam per hari, pagi-pagi saya harus laporkan perkembangan terus perhitungan sampai dengan persiapan pleno. Saya harus melaporkan itu supaya beliau juga terupdate dengan situasi rekapitulasi, dan saya tidak mau menunjukkan keterlambatan soal laporan saya ke ketua KPU. Karena dan beliau juga seorang ketua KPU bukan hanya duduk sebagai ketua KPU, beliau mobile mengecek dari data, sosialisasi hukum sampai dengan jadi beliau teknis. juga turun langsung ya, pendekatan dengan Iya. komisioner ada ya. Sampai dengan di hari H juga beliau ada di kampung-kampung menuju TPS, itulah single fighter. Ya, saya merinding juga. Ini perempuan yang luar biasa gitu ya, Pak Michael ya. Beliau kalau ada di contoh saja mungkin beliau di TPS Payum ada bermasalah di Kesana sana. langsung. Terus ada lagi ada bermasalah di Transito. Beliau sudah telepon. Kalau beliau sudah telepon jangan coba-coba HP mati, bisa pingsan kita. HP-nya aktif 3 kali 24 jam ya. Iya. 1 kali 34 jam ya. Lebih banyak ya. Istilahnya kita tuh, ya istilahnya Oke, saya, baik. Kakak Jadi Franky. memang standby. Dan untuk semua komisioner, hari H ini HP semua aktif 1 kali 32 jam, bukan 1 kali 24 Iya, jam. makanya saya bingung lagi lebih dari Artinya harus aktif Harus terus aktif HP-nya begitu ya. supaya memudahkan koordinasi. Artinya gini Pak Michael, setiap ada masalah di setiap komisioner atau masalah penyelenggaraan di titik manapun, Ibu dia tidak buang tanggung jawab tapi benar-benar langsung ikut terlibat menyelesaikan gitu ya, Pak Michael ya. Tidak, saya background saya seorang PNS ASN. Saya baru mendapat seorang pimpinan saya sekarang di KPU bahwa kalau ada masalah tidak dipecahkan langsung memutuskan sesuatu seenaknya, tidak. Beliau harus mengumpulkan kita 5 orang bila perlu dengan Pak Sekretaris. Ini ada masalah begini. Bagaimana? Bagaimana cara kita menyelesaikannya dan nanti solusinya seperti apa? Itulah hebatnya beliau. Beliau pun marah-marah juga tidak pernah mau marah di tempat umum yang kayak arogan yang tidak ada wibawanya Betul. marah-marah. Panggil ke ruangan atau di Betul. telepon face to face seperti itu. Baik. Beliau juga menjaga perasaan orang yang beliau Makanya saya bingung, Ibu Rosi tadi bilang tegas, ceritanya gebrak meja. Pak Michael juga baru bilang pulang sekarang juga gitu kan. Padahal kalau kita lihat di media, di wawancara di TV terus suara itu kalem-kalem, ternyata ya Ibu ya. Tapi luar biasa, memang jiwa pemimpin harus seperti gitu ya Pak Michael. Melihat Ibu Teresia, syarat-syarat menjadi seorang pemimpin sudah ada di sosok seorang Teresia Mahuse? Wah, banget, sangat ya. Sangat banget. Oke, baik. Mungkin pesan untuk Ibu Teresia apa nih Pak Michael nih sebagai seorang anak, seorang teman, seorang komisioner juga teman kerja. Oke, kalau pesan saya, kakak jangan berubah, kakak begitu saja. Mantap. Siap. Yang pertama saya mau bilang, yang pertama yang spesial tuh stay di cantik. Oh, memang. Stay di smile, senyum. Luar biasa. Memang Kalau soal kepintaran, ketegasan itu sudah mengalir di darahnya Bu Teresia. oke, luar biasa. Satu hal yang kita bisa lihat saja, ini bukan hal yang kita tutup, single fighter, single parent, kedua anaknya laki-laki dan perempuan disayanginya, sampai dengan tahapan sedang berjalan, dia harus kehilangan adik kandungnya yang dia sayangi. Betul. Dia di Jakarta, Betul. adiknya meninggal di Merauke. Betul. Dia di Jakarta, bapaknya meninggal di Jayapura. Itu bukan hal yang gampang, Kak Franky, seorang perempuan. Artinya di dalam lagi sibuk-sibuknya ibu 2 kali kena kedukaan ya Ibu ya, tapi Ibu Iya. mampu membagi konsentrasi dan Ibu punya tanggung jawab juga sebagai seorang
anggota keluarga itu masih dan tertekan, juga masih terngiang di hati saya bahwa dia perempuan yang hebat. Kalau saya laki-laki pun saya tidak sanggup seperti itu. Aduh, luar biasa. Itu apa yang bisa itu yang Kakak Michael belajar ya dari seorang Ibu Teresia ya? Iya, saya banyak belajar dari beliau dan sering saya sharing cerita. Bahkan masalah pribadi pun kalau ada masalah saya cerita karena saya tahu dia orang yang pas lah untuk pas saya. Ya, luar. Itunya memang ya perfeksionis lah seorang perempuan marin jadi ya. buat adik-adik perempuan Papua, khususnya perempuan Malin yang sedang mendengar siaran ini, saya lihat sekarang sudah ada pergerakan-pergerakan terkait SDM perempuan Papua Marin, adik-adik Susan dan sebagainya. Inilah contoh konkret, bukan direkayasa loh. Mari kita belajar sama-sama, bersama Kakak Teresia itu tidak pernah rugi. Karena semua ada di Kakak Teresia. Bukan saya yang angkat karena pimpinan saya loh, saya mengalami loh kayak gitu. Oke, baik. Asik sebentar diajak makan-makan kayaknya nih. Semua komisioner udah kita telepon 2 orang nih kayaknya Ibu raja makan-makan ya. Buka meja ya. Baik. Tiga kata yang mencerminkan seorang Teresia Mahuse apa nih Kakak Mike? Tadi kita sudah tanya adik Vira, anak beliau, kemudian juga tadi Ibu Kade Bubun juga. 3 kata saja, tegas. Kalau tadi ada tegas, cerdas, kemudian cantik. Kalau Kakak Michael punya apa nih? 3 kata. Penuh kasih. Penuh kasih, oke. Ya, kenapa penuh kasih? Minta maaf saya sedikit jelaskan kenapa penuh kasih. Siapa saja beliau terbuka. Kalau tidak ada beliau bilang tidak ada, kalau ada beliau bilang ada. Itu saya sendiri tahu. Siapa saja penuh kasih orangnya. Baik. Kedua? Terus penyayang. Dan hatinya cepat luluh. Oke. Yang ketiga? Jadi di balik ketegasannya tuh ada hati kecil seorang perempuan yang cepat luluh. Oh, luluh juga ya, luar biasa. Luluhnya bukan karena apa? Karena ibah, karena sayang, karena kasih tadi. Baik. Saya dengar macam gombal begitu. Tidak loh Kak Franky, saya loh tidak berani gombal kali. Benar. Oke, Pak Michael, terima kasih ya. Saya luar biasa bisa menghubungi para komisioner nih ya. Oh iya, ini surprise juga sih sebenarnya. Tanpa Ibu sering-sering lah buat acara. Oh, boleh. Ini Ibu Ketua sampai tidak menyangka, tidak tahu ini. Saya tidak tahu benar Kak Franky. Komisioner saya dihubungi semua. Kalau anak saya tahu. Tapi sekali kalau usul saya live-nya dari rumah Ibu Ketua lah. Oh, boleh. Iya. Boleh. Nanti kapan-kapan kita live dari rumah Ibu Ketua ya. Baik, Kakak Michael. Atau pas Ibu Ketua lagi traveling kemana-mana. Oh, gitu. boleh. Ibu Ketua. Saya kira Pak Mike mau bilang live pada saat saya naik kuda begitu. Jangan bilang saya naik kuda Pak Mike. Wah, itu seru, bisa viral tuh ya. Kan Ibu kan suka Ibu Ketua ini penuh tantangan. naik kuda, naik motor besar sampai ke Tubang aja Ibu Ketua naik. Mama mia. Ibu juga suka naik apa? Perahu kah? Apa kah? Speed. Iya. Bisa bawa. Bisa bawa speed juga Ibu ya? Tapi di dalam selat aja. Kalau ke laut belum berani. Tapi memang luar biasa ya. Kalau itu memang darah Papua yang kerja kalau berani. Memang saya suka tantangan Kakak Franky. Iya kan ya Pak Mike ya? Wih, saya maksa nih. Oh iya. Oke, baik. Pak Michael, terima kasih ya. Kita punya waktu terbatas sekali ya. Terima kasih Pak Mike. Mohon izin. Terima kasih. Sehat selalu. Baik, amin. Terima kasih. Baik, Ibu, ya kita sudah senang-senang ya Bu ya ceritanya. Tapi Ibu punya, artinya kan masa jabatan Ibu ini kan sampai tahun 2023 ya Bu ya. Baik. Satu periode ya, 5 tahun ya. Kan dari 2018 sampai 2023. Berakhir 2023. Masih mau jadi calon kah? Ya, kan masih ada kesempatan 1 periode lagi ya Ibu Kakak coba. Franky ya. Iya, 2023 coba lagi lah tes KPU. Ya. Baik. Tapi Ibu sebagai seorang perempuan kan, Ibu juga punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan efek positif untuk sesama anak-anak perempuan. Ataupun anak-anak Papua, bagaimana tantangan Ibu untuk menerapkan itu tidak hanya menjadi seorang ketua KPU saja, tapi Ibu harus membuktikan dalam keseharian Ibu, pergaulan Ibu, bagaimana Ibu bisa merangkul mereka, bagaimana Ibu melihat itu? Iya, terutama untuk kita punya ya adik-adik perempuan ya, khususnya perempuan-perempuan Malin ini. Kalau saya mau lihat ya sebenarnya ada beberapa ya. Ada beberapa yang saya lihat. Sebenarnya banyak Kakak Franky ya, cuma mungkin kurang terekspos saja atau kurang diangkat saja ya. Saya senang kemarin itu, saya kasih contoh ya, kemarin waktu pelaksanaan tahapan debat publik. Nah itu saya ada
ambil salah satu perempuan Malin yang juga luar biasa, yang juga saya baru tahu sebenarnya Kakak Frankie ya, dosen juga di Musamus ya, Ibu Yoshimikio ya, itu luar biasa sekali. Benar, Ya. saya pernah ketemu beliau. Itu Ibu punya jabatan juga. Benar, jadi kami meminta beliau juga sebagai panelis ya dalam debat publik kemarin ya, Kakak Frankie. Terima kasih Bu ya, saya pernah jadi MC-nya Bu ya di debat iya, publik benar-benar. terakhir. Kakak Frankie juga pernah ya. Ya, ini juga salah satu cara kami juga mau ngangkat mereka, ya kan Kakak Frankie, yang tadi saya bilang mungkin kurang terekspos dan lain sebagainya ya, dengan momen adanya tahapan pilkada. Ternyata ada loh kita punya adik-adik juga ya, khususnya perempuan Malin juga yang artinya gini Bu, harus ada pendekatan atau kita harus menjadi wadah juga, itu penting sekali Bu ya. Memberikan dorongan itu. Tanpa itu juga mungkin peranan kita juga sebagai kayak Ibu sebagai perempuan Papua juga akan kurang berguna gitu ya Bu. Ibu, ini sebenarnya kita sudah lewat waktu Bu, tapi saya sudah izin PIC saya Agus Wahyu, satu narasumber lagi nih kita lagi telepon. Oh gitu ya. Perempuan Papua. Waduh, Ibu tebak saya lagi. Penasaran. Ini kita siapa mungkin ya? pendek. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ini saya tahu. Saya Ini sudah tahu. adik Susan. Iya. Bagaimana Ibu? Kita bisa tersambung dengan Susan, salah satu perempuan Papua juga ya Bu ya. Nah, Susan gimana? Lagi di mana sayang? Saya lagi pada saat ini di rumah, lagi susun telang. Oh, susun. Bunga telang. Jemur. Saya bisa pesan ya, Dek ya. Bisa Kakak. Baik. Nah, Susan, mungkin kita waktu tidak banyak ya Susan ya. Susan sebagai sesama perempuan Papua, keriting, hitam gitu kan. Bagaimana melihat seorang Ibu Teresia Mahuse? Kita pengen tahu nih Susan. Yang pertama itu excited. Wis, excited. Excited karena memang figur-figur perempuan di saat ini menduduki jabatan-jabatan, bisa dibilang KPU itu salah satu jabatan strategis untuk the next level gitu. The next levelnya ini yang ngeri nih. Oke, kita nggak usah bahas terus. Jadi ketika kakak dia muncul, sudah ada figur perempuan yang menjadi role modelnya perempuan di selatan. Baik, kamu bangga sama Ibu Teresia? Bangga sekali. Berapa nilainya? 1 sampai 10. Iya, 1 sampai 10. 1 sampai 10 kayaknya 1 sampai 100. Susan pasti kok mau ditraktir nih. Oke. Terus kakak ini jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Seperti kita cari mumu yang di dalam lumpur sana. Oke, terus apa lagi sayang? Terus kakak dia mensupport perempuan sekali. Terima kasih waktu itu kita mempromosikan batik Marin dan kakak dia langsung excited ambil dan menjadi salah satu baju dari KPU. Seragam Terima ya? kasih. Ya. Batik Malin Dan dukungan untuk perempuan itu sudah ada. Punya adik Josephine kalau tidak salah ya batik itu ya. Berarti Ibu benar-benar ini ya menjadi wadah betul-betul ya Bu ya, mensupport dengan berbagai cara dengan perempuan Marin. Ayo gitu ya Bu ya. Benar sekali. Baik. Susan, mungkin pesan untuk Ibu apa nih sayang? Pesan untuk kakak Tres tentunya tetap menjadi kakak Tres yang kami kenal. Terus terus mendukung perempuan-perempuan muda, terus menjadi inspirasi kami semua. Apalagi mau Hari Kartini ya, benar nggak? Momennya nih ya, benar-benar. Baik, Susan 3 kata dong buat Ibu Teresia. Semua yang kita telepon kita minta. Tadi ada yang tegas, bijaksana, cantik gitu kan. Apa? Kalau 3 kata yang menggambarkan Ibu Teresia apa nih sayang? 3 kata, yang pertama itu smart. Smart, oke, pintar. Yang kedua tegas juga. Tegas, memang banyakan tegas loh Bu. Padahal kalau kita lihat di media tidak tegas amat ya. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga itu tangguh. Tangguh, luar biasa Susan tangguh. Susan terima kasih ya sayang ya. Ya. Oke. Nanti kapan-kapan gantian program Aceh Papua undang undang Ibu Teresia ya, jangan Manemna Show ya, Susan. Bisa kakak, bisa. Oke, Susan terima kasih ya, semangat ya. Terima kasih Susan. Baik. Ya kakak, terima kasih. Sukses juga buat kakak berdua. Amin. Oke, amin. Oke, Ibu Teresia,
apa pesan yang bisa Ibu bagikan untuk semua anak-anak Papua, khususnya di Hari Kartini ini, anak-anak muda? Iya, ini kan memang momennya Hari Kartini ya. Bulannya Kartini, Bulan April. Kartini ya, Kakak Frankie ya. Ya, semangat Kartini juga ya. Ya, yang kita ketahui bahwa Kartini itu orangnya juga sangat antusias, ya kan? Antusias baik dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kemudian punya tekad yang kuat walaupun pendidikannya hanya sampai SD ya karena faktor lingkungan dan keluarga, tetapi dia punya semangat, masih terus mau belajar menulis, membaca, dia mengajak sesama perempuan, iya kan, bahkan pada saat itu dia masih belajar lagi bahasa Belanda. Artinya semangat-semangat dari Kartini ini yang kita ambil ya. Tetap antusias, tetap punya tekad yang tinggi, iya kan, terus berkarya di bidang masing-masing. Kita nih kan masing-masing punya talenta dan bakat sendiri ya, Kakak Frankie. Punya passion, punya hasrat juga masing-masing ya. Seperti saya, misalnya passion saya, hasrat saya hukum. Ya, sehingga saya jadi advokat sebelum ketua. Sebelum saya menjadi ketua atau bekerja di KPU, profesi terakhir saya adalah advokat. Nah, begitu juga dengan adik-adik atau perempuan-perempuan yang lain di luar sana, mungkin ada punya hasrat passion di bidang lain, misalnya iya kan, ekonomi apa. Berani digali terus ya, Bu ya. Teruslah berkarya dan membekali diri. Membekali diri untuk mencapai tujuan nanti kalau yang kita bekali inginkan. punya kualitas juga ya, Bu, membekali diri itu kan banyak, Kakak Frankie. Misalnya saya seorang advokat. Bagaimana saya membekali diri saya? Misalnya saya ikut pelatihan-pelatihan, ya misalnya ikut pelatihan terkait dengan legal drafting, leadership dan lain sebagainya yang mendukung pekerjaan saya nantinya. Ya, begitupun juga dengan adik-adik atau perempuan-perempuan yang lain di luar sana. Ya, tetap semangat, jadilah wanita yang tangguh, punya prinsip. Ya, terutama punya prinsip, Kakak Frankie. Ketika kita punya prinsip, kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Tetap A, B tetap B. Dan itu menunjukkan KPU sukses kemarin ya dalam gelaran. Tidak ada masalah Selatan Papua, hanya KPU Merauke yang bisa menggelar dengan begitu sukses penyelenggaraan pemilu. Tidak ada gugatan, itu semua karena memang dari sudah memulainya dengan sesuatu yang tegas, punya prinsip. Hasilnya pun juga demikian. Kembali ke pribadi kita juga ya, harus punya prinsip yang kuat seperti dan itu. berdoa pastinya. Dan mengandalkan Tuhan itu yang utama dan prioritas, Kakak Frankie. Ibu, saya punya oleh-oleh untuk Ibu. Saya dapat oleh-oleh ya, Kakak Frankie ya. Oleh karena Ibu sudah datang ke saya. Luar Sebenarnya biasa. ini iklan kita yang saya taruh dalam sebuah gelas. Ternyata ada gelas yang wajahnya biasa, Ibu cantik sama sekali. wajahnya. Iya, jangan dipakai Bu, nanti pecah di rumah Bu ya. Disimpan aja Bu. Taruh meja kerja mungkin Bu. Benar, sebagai penyemangat ya. Iya, kebetulan memang di rumah ada ruang kerja, Kakak Frankie. Iya, saya punya ruang kerja khusus. Baik ya, mungkin bisa taruh setidaknya ini menjadi bukti Bu pernah saya undang, ya kan? Manemna Show. Oke, terima kasih Kakak Frankie. Gelasnya luar dijaga. Biasa, cantik sekali. Ada wajah Ibu jadi bisa dijaga ya. Ntar kalau Ibu sudah lihat, ternyata saya dulu cantik ya. Kalau mungkin sudah 50 tahun lagi kan, umur panjang. Dikasih umur panjang ya, mudah-mudahan. Baik. Ibu mungkin pasti banyak hal yang pengen kita bagi, tapi keterbatasan waktu. Benar mungkin sekali, lain waktu Kakak kita akan Frankie. undang Ibu. Maju terus Ibu, sehat terus Ibu, tetap rendah hati dan jangan sungkan untuk kita hubungi dari Manemna atau dari Pro 2 RRI. Siap Kakak Frankie, saya tunggu ya. Terima kasih sahabat Manemna juga yang sudah ikuti. Terima kasih Ibu Rosi Kede Bubun dan juga Pak Michael Sarawan dari Komisioner KPU sudah membantu saya. Susan juga tadi, perempuan Papua kita, perempuan muda, dan juga Adi Vira ya. Terima kasih kerjasamanya untuk semuanya. Dan terima kasih juga buat Agus Wahyu, PIC program Manemna Sosial untuk edisi hari ini. Saya Kakak Frankie Wohel. Selamat menjelang Hari Kartini. Sampai jumpa. Arti cinta tanpa harus mengucapkan cinta sama kamu. Rasa jauh lebih mengerti. Arti cinta tanpa harus mengucapkan cinta. Terima kasih. Kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show. Bercerita di sini. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas.